Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizky Adila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid punya rencana gila ingin mempersatukan Mbappe dan Erling Haaland. Sementara Barcelona didakwa atas kasus korupsi. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Serie A di mana Inter Milan menelan kekalahan atas Spezia dengan skor akhir 2-1. Berikutnya dari laga Big Match Ligue 1 nih, ada Los Lille yang gagal menang setelah ditahan imbang Olympique Lyon dengan skor 3-3. Inter Milan menelan kekalahan saat menghadapi Spezia Calcio dalam lanjutan pekan ke-26 Serie A. Bermain sebagai tim tamu, skuad Nerazzurri diperdaya dengan skor akhir 2-1. Skuad asuhan Simone Inzaghi tampil mendominasi sejak awal pertandingan. Inter Milan bahkan berpeluang memimpin pertandingan di menit ke-13 lewat titik putih. Namun Lautaro Martinez yang menjadi eksekutor penalti gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Saat itu tendangannya berhasil ditepis oleh Bartolomiej Dragowski. Bukannya mencetak gol, Inter Milan justru kebobolan melalui Daniel Maldini di menit ke-55. Skuad Nerazzurri baru bisa menyamakan kedudukan melalui penalti Romelu Lukaku di menit ke-83. Sayang gawang Samir Handanovic kembali jebol lewat penalti dari Mbalanzola di menit ke-87. Kekalahan ini membuat Inter Milan tertahan di peringkat 2 dengan perolehan 50 poin. Nerazzurri saat ini terpaut 15 poin dari Napoli yang berada di puncak klasemen sementara Serie A. FC Köln alami kekalahan saat berhadapan dengan VfL Bochum pada pertandingan pekan ke-24 Bundesliga. Dalam laga itu, skuad di Gesboke takluk atas tamunya dengan 2 gol tanpa balas. Baru berjalan 9 menit laga, Bochum sudah unggul melalui penalti dari Kevin Stogar. Masuki babak kedua, skuad di Unap Steengbaren kembali mencetak gol lewat Erhan Masovic di menit ke-76. Kekalahan ini membuat FC Köln tertahan di peringkat 12 dengan perolehan 27 poin. Sedangkan tambahan 3 poin ini membuat posisi Bochum naik ke peringkat 14 dengan mengkoleksi 22 poin. Los Lille gagal meraih 3 poin penuh saat berhadapan dengan tamunya yakni Olympique Lyon. Dalam laga itu, skuad Les Dogos ditahan imbang dengan skor 3-3. Lille sebenarnya sempat memimpin 3 gol lewat hat-trick dari Jonathan David. Sayang memasuki menit ke-64, Lyon bisa bangkit dengan mencetak 3 gol sekaligus. 3 gol itu dilesakan melalui Bradley Barcola dan brace dari Alexander Lacazette. Dengan hasil ini nggak membuat posisi keduanya beranjak di papan tengah klasemen. Masuk ke sesi konferensi pers menjelang laga malam nanti nih, ada Jurgen Klopp yang nggak mau anggap remeh Bournemouth dan akan fokus untuk meraih kemenangan. Lanjut ke konferensi pers jelang laga Real Madrid kontra Espanyol nih, ada Carlo Ancelotti yang memutar otak dengan menerapkan skema darurat. Wah, kira-kira kenapa ya? Liverpool akan berhadapan dengan Bournemouth dalam laga lanjutan pekan ke-27 Premier League. Di pertemuan pertama, skuadras berhasil menang dengan skor telak 9-0. Meskipun begitu, Jurgen Klopp nggak mau menganggap remeh pertandingan kali ini. Pelatih asal Jerman ini mengatakan kalau Bournemouth saat ini mempunyai gaya permainan yang berbeda. Hal itu bisa terlihat saat skuad The Cherries mampu mengalahkan Arsenal dengan skor 3-2. Namun Klopp menyebut anak asuhnya ingin menang dengan kepercayaan diri tinggi pasca menang 7-0. Chelsea berpotensi kehilangan beberapa pemain mereka menjelang laga menghadapi Leicester City. Kabarnya para pemain tersebut harus menepi karena mengalami cedera. Mereka adalah Reece James, Raheem Sterling, sampai Pierre-Emerick Aubameyang. Meskipun begitu, Graham Potter nggak mau terlalu pusing dengan kondisi ketiga pemainnya saat ini. Dia mengatakan akan memberikan kepercayaan penuh kepada Mikhailo Mudryk. Di satu sisi, Potter juga memberikan kabar positif mengenai cedera yang dialami oleh N'Golo Kante dan Thiago Silva. Real Madrid diprediksi nggak akan diperkuat oleh beberapa pemain utamanya di laga kontra Espanyol malam nanti, termasuk Karim Benzema dan Ferland Mendy yang dikabarkan mengalami cedera. Dengan begitu, Carlo Ancelotti akan mempercayakan posisi penyerang murni kepada Rodrigo. Dia pun memuji Rodrigo yang dianggap sebagai pemain serba bisa. Sedangkan untuk pengganti Mendy, Ancelotti diprediksi bakal menurunkan skema darurat, yakni memainkan Eduardo Camavinga sebagai bek sayap untuk mengisi posisi Mendy. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Manchester United yang serius mendatangkan Mason Mount dari Chelsea. Masih dari rumor klub, masih ada Tottenham Hotspur yang mempertimbangkan untuk merekrut Wojciech Szczesny untuk menjadi penerus dari Hugo Lloris yang sudah memasuki usia senja. Manchester United tertarik mendatangkan beberapa pemain di musim panas mendatang. Menurut laporan The Guardian, manajemen Setan Merah mengincar gelandang Chelsea yakni Mason Mount. Kontrak pemain asal Inggris itu akan berakhir di musim panas 2024 mendatang.
Akan tapi manajemen The Blues berniat menjual sang pemain di akhir musim nanti. Hal tersebut bertujuan agar skuad The Blues terbebas dari peraturan Financial Fair Play. Kabarnya mereka akan melego Mason Mount dengan kisaran harga 50 juta pound sterling. Marcelo Brozovic sudah menjadi andalan Inter Milan dalam beberapa musim terakhir. Akan tapi di musim ini penampilannya menurun dengan baru dimainkan sebanyak 18 pertandingan saja. Meskipun begitu, Chelsea berniat untuk mendatangkan Brozovic di musim panas nanti. Pemain asal Italia ini digadang bakal menjadi penerus N'Golo Kante yang kerap mengalami cedera. Namun Chelsea bukanlah satu-satunya klub yang tertarik dengan Brozovic. Dilansir dari Diario Sport, Atletico Madrid dan Barcelona juga berminat untuk meminang pemain 30 tahun tersebut. Tottenham Hotspur mempertimbangkan untuk merekrut Wojciech Szczęsny di akhir musim nanti. Kiper Juventus itu akan diplot sebagai pengganti Hugo Lloris yang saat ini sudah berusia 36 tahun. Penampilan Szczęsny bersama skuad senior tua bisa dikatakan cukup gemilang. Di musim ini saja dia telah mencatatkan 18 penampilan dengan berhasil meraih 11 clean sheet. Sayangnya peluang The Lilywhits mendatangkan Szczęsny terbilang sangat kecil. Alasannya kiper berusia 32 tahun ini menolak bergabung karena pernah membela Arsenal. Next, ada Real Madrid yang punya sejumlah rencana gila dengan mempersatukan Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Bicara soal El Real, mereka berpeluang ditinggal Marco Asensio yang sampai saat ini belum memperpanjang kontrak. Real Madrid memiliki sejumlah rencana gila pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari The Independent, El Real berniat membajak Erling Haaland dari Manchester City. Media tersebut mengabarkan kalau Haaland dianggap sebagai biang masalah di Manchester City. Alasannya bomber Norwegia itu mengurangi kesolidan di lini serang The Citizens. Jauh sebelum itu Real Madrid sendiri sempat diisukan bakal memboyong Kylian Mbappe di musim panas nanti. Seandainya hal itu terwujud, El Real bakal memiliki duet penyerang terbaik dunia saat ini. Namun menurut laporan dari Fabrizio Romano, Carlo Ancelotti enggan menanggapi isu terkait kedatangan Mbappe. Real Madrid dikabarkan sedang bernegosiasi untuk memperpanjang kontrak Marco Asensio. Sebab kontrak pemain asal Spanyol itu akan berakhir pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Marca, El Real sudah menyiapkan kontrak Asensio sejak beberapa bulan yang lalu. Sayangnya sampai saat ini skuad asuhan Carlo Ancelotti ini nggak kunjung menemukan kata sepakat. Dengan begitu Asensio pun berpeluang besar bakal angkat koper dari Santiago Bernabeu. Mantan pemain Espanyol itu berkemungkinan besar melanjutkan karirnya ke Inggris. Barcelona tertarik untuk meminang Joao Cancelo yang saat ini sudah jarang mendapat menit bermain di Bayern Munchen. Di kabar rumor terakhir ada Paris Saint-Germain yang tertarik untuk meminang Harry Maguire. Joao Cancelo mulai kehilangan menit bermainnya setelah sempat tampil reguler di Bayern Munchen. Gak heran kalau sejumlah klub top Eropa mulai memantau situasi fullback 28 tahun ini. Dikutip dari ESPN, Barcelona menjadi klub terdepan dalam perburuan Cancelo. Menurut laporan tersebut, pemain Manchester City ini mulai frustasi dengan situasinya di Bayern Munchen. Namun Barcelona dilaporkan keberatan merekrut sang pemain ke Camp Nou. Alasannya karena Manchester City mematok harga Cancelo sebesar 70 juta euro atau 1,1 triliun rupiah. Inter Milan tertarik merekrut pemain West Ham United yakni Gianluca Scamacca. Dilansir dari media Team Talk, Nerazzurri berniat memboyong bomber Italia itu di akhir musim nanti. Alasannya Scamacca bakal diproyeksikan sebagai penerus dari Edin Dzeko. Apalagi kontrak pemain berusia 36 tahun ini akan berakhir pada musim panas nanti. Namun skuad The Hammers masih belum berniat untuk melepas sang pemain sebab sang pelatih David Moyes masih percaya dengan kemampuan mantan pemain Sassuolo tersebut. Paris Saint-Germain berupaya merekrut Harry Maguire dari Manchester United. Les Parisiens disebut siap menggelontorkan dana mencapai 50 juta euro untuk merekrut Maguire ke Parc des Princes. Sebenarnya PSG sudah berminat meminang sang pemain di musim dingin kemarin. Akan tapi mereka gagal karena terkendala oleh waktu yang mepet sebelum bisa menyelesaikan kesepakatan itu. Padahal di musim ini Maguire jarang mendapat tempat di bawah asuhan Erik ten Hag. Namun pemain timnas Inggris itu ingin cabut agar mendapat menit bermain lebih. Kalau tadi dari kabar rumor, kita masuk ke kabar resmi. Ada Manchester United yang memborong penghargaan Premier League di bulan Februari kemarin. Sedangkan Barcelona didakwa bersalah atas kasus korupsi yang menimpa mantan presiden mereka. Premier League menobatkan Marcus Rashford dan Erik ten Hag sebagai pemain dan pelatih terbaik. Penghargaan individu ini diberikan karena catatan gemilangnya di Manchester United. Untuk Marcus Rashford, dia berhasil menyambut penghargaan itu karena sedang dalam performa ciamik. Terbukti Rashford berhasil mencetak 5 gol dari 4 pertandingan yang telah dilakoni.
Sedangkan Erik ten Hag dinobatkan sebagai pelatih terbaik karena sukses membawa setan merah gak terkalahkan. Dia mampu meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang di sepanjang Februari lalu. Selain Rashford dan Ten Hag, David De Gea juga mendapat penghargaan Save of the Month. Penghargaan itu didapat kala Manchester United berhadapan kontra Leicester City. Barcelona didakwa oleh jaksa Spanyol karena telah melakukan suap. Menurut laporan dari Sport Bible, mereka dituduh telah menyuap komite wasit pada periode 2016 sampai 2018 silam. Laporan itu mengklaim kalau Barcelona telah memberikan dana sebesar 1,2 juta pound sterling atau 22 miliar rupiah. Artinya Josep Maria Bartomeu didakwa bersalah atas kasus tersebut. Saat itu Bartomeu yang masih menjabat sebagai presiden Barcelona disebut telah mengirimkan dana teknis kepada penasihat wasit. Meskipun begitu, kasus ini belum mendapat tanggapan apapun dari pihak La Liga. Presiden mereka yakni Javier Tebas menilai kalau undang-undang pembatasan telah kadaluarsa. Di sisi lain, sang presiden Joan Laporta menegaskan kalau Barcelona nggak bisa disalahkan atas tuduhan tersebut. Tanggal 20 Maret mendatang tersaji laga panas yang mempertemukan Barcelona dan Real Madrid. Laga ini menyedot perhatian warga Katalan khususnya penggemar Barcelona. Mereka dikabarkan sudah memesan tiket 1 minggu menjelang laga dimulai. Menurut laporan dari The Nation of Blaugrana, tiket di laga itu sudah ludes terjual hanya dalam waktu 10 menit saja. Namun pihak Camp Nou menghimbau agar supporter Real Madrid untuk nggak masuk ke dalam stadion. Mereka yang kedapatan menggunakan atribut Real Madrid akan ditolak untuk masuk. Emiliano Martinez jadi buah bibir pada perhelatan Piala Dunia Qatar kemarin. Pasalnya kiper timnas Argentina itu melakukan selebrasi konyol saat dirinya meraih penghargaan Golden Glove. Saat itu Emiliano dikecam karena memamerkan penghargaan Golden Glove tersebut di sela-sela kakinya. Kiper Aston Villa ini mengakui kalau hal itu merupakan cuma lelucon saja. Bahkan menurut laporan dari Goal, Emiliano telah menyesal melakukan selebrasi tersebut. Dia juga mengaku nggak bangga dengan kebodohan yang sudah dilakukan olehnya. Christian Eriksen menjadi pemain penting Manchester United di musim ini. Namun pemain asal Denmark ini sudah absen sejak bulan Januari lalu karena mengalami cedera pada laga kontra Reading. Menurut laporan sebelumnya, Eriksen dikabarkan absen sampai akhir musim. Akan tapi Erik ten Hag memastikan kalau Eriksen masih bisa memainkan pertandingan sebelum musim berakhir. Pelatih asal Belanda ini mengatakan kalau proses pemulihan ex-pemain Inter Milan ini berjalan lancar. Namun Ten Hag belum bisa memastikan kapan pemain berusia 31 tahun ini kembali bermain. Berita selanjutnya, Pep Guardiola angkat bicara terkait kasus asusila yang menimpa pemain Manchester City yakni Kyle Walker. Di kabar penutup nih, ada timnas Indonesia yang akan mengadakan FIFA Matchday melawan Burundi di tanggal 25 dan 28 Maret mendatang. Kyle Walker sedang diinvestigasi karena telah membuat onar di salah satu bar malam. Saat itu dia tertangkap kamera CCTV sedang melakukan perbuatan asusila kepada seorang wanita. Kepolisian wilayah Sesir pun sedang memperdalam kasus ini. Menurut laporan, Walker bisa terjerat dengan undang-undang pelanggaran seksual. Terkait hal tersebut, pelatih Manchester City Pep Guardiola belum memberikan komentar banyak. Guardiola mengatakan akan menyelesaikan masalah ini secara internal terlebih dahulu. Robert Lewandowski menyarankan Barcelona untuk segera meninggalkan taktik tiki-taka. Menurut pemain Polandia itu, taktik tersebut sudah terlalu kuno dan ketinggalan zaman. Dia menyebut kalau taktik tersebut nggak bisa digunakan secara terus-menerus. Oleh sebab itu Lewandowski pun menyarankan Barcelona untuk mengikuti perkembangan sepak bola saat ini. Hal tersebut dilakukan agar Blaugrana nggak terlalu tertinggal dan bisa mengikuti taktik modern. Menurut Lewandowski, Barcelona harus bisa beradaptasi dengan menerapkan taktik baru. Timnas Indonesia berencana akan mengadakan uji coba dengan salah satu negara Afrika yaitu Kenya. Sayangnya federasi mereka yakni FKF menolak mentah-mentah tawaran dari PSSI tersebut. Dilansir dari bolasport.com, FKF ogah bermain karena ranking Indonesia yang berada di peringkat 151. Hal itu berbanding jauh dengan ranking timnas Kenya yang menempati peringkat 101. Padahal sebelumnya PSSI siap menanggung seluruh biaya pengeluaran timnas Kenya. Setelah gagal mengadakan uji coba, timnas Indonesia pun pada akhirnya mendapatkan lawan sepadan. Kepada skuad Garuda akan mengadakan uji coba dengan timnas Burundi. Dalam perilisan resminya, uji coba itu diadakan secara 2 leg yakni tanggal 25 dan 28 Maret mendatang. Sebagai informasi, ranking FIFA timnas Burundi sendiri nggak berbeda jauh dengan timnas Indonesia. Per bulan Maret ini mereka menempati peringkat 141 klasemen dunia. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Jos F. Tambunan.
PSM kandidat kuat juara sudah 85% juara selamat untuk fans PSM. Kalau menurut kalian guys, siapa yang kira-kira juara BRI Liga 1? Kalau aku sih ngiranya Borneo guys. Komen di bawah ya. Sampai jumpa.